puasa bro. Aduh. Oke. Wah, kita lapar sekali ya. Tadi habis apa? Habis pemotretan ya, pemotretan gengs. Siapa tuh gengs? Kita lagi pemotretan tadi. Setelah pemotretan kita lapar. Nah, kita sering-sering nih sama Mr. Lucky dan Mr. Firman ya. Nah, gimana sih kalian untuk apa ya? Untuk hidup di Jakarta itu apa sih yang harus kalian lakukan? Buat Mr. Lucky, coba. Apa itu? Kerja ya yang pertama. Nah, terus kemudian Meniti karir di Jakarta. oh, itu karir ya. Good. Kuliah sampai kerja di Jakarta. Amin, semoga ya berhasil, betul sukses. Amin. Terus sampingan kerjaan, sampingan yang utama nih apa aja di sampingannya? Ada nggak kira-kira? Untuk sampingan apa aja yang kita jalanin yang penting halal. Nah, itu good banget, sahabat tuh gengs. Itu baru memang kriteria hidup. Memang harus kita benar-benar bekerja keras dan pasti halal. Tapi karena lagi kondisi seperti ini, kota Jakarta se-Indonesia lah ya, lagi pembaruan, jadinya segala cara dihalalkan ya. Yes. Oh. Nah, buat Mr. Firman nih, gimana nih Mr. Firman untuk menyikapi kehidupan Jakarta yang lagi pembaruan gini? Baik, so far sih ya, kalau menurut gue sih ikutin anjuran pemerintah aja ya, karena masih harus protokol kesehatan ya, pertama keluar saat kita masker, dan kita sih physical distancing ya, itu lebih jaga jarak. Mereka kedengaran agak kuat semuanya. Bilang lagi. Jadi lebih safe ke diri kita sendiri aja sih ya, stop penularan penyebaran virus COVID ini loh. Jadi lebih ikut anjuran pemerintah aja gitu. Ya, benar banget itu. Cuma kita harus menerapkan protokol ya. Ya, Pertama ya masker, pertama yang cuci tangan, kedua masker untuk keluar rumah ya. Terus kalau nggak perlu banget jangan keluar deh. Kita keluar karena ada perlu ya, pemotretan. Nah, ini kita lagi di hotel Next Mansion yang konon katanya, konon katanya ada kafe namanya Kafe Sendu. Nah, Kafe Sendu itu lagi viral sobat gengs karena lagi pembaharuan atau disebut PSBB, ditutuplah kafe tersebut sementara. Tapi di sini kita diperbolehkan untuk berkarya. Nah, terus kalian setelah PSBB, maksudnya PSBB gini, pekerjaan pasti terhambat tuh. Nah, apa saja tuh supaya bisa istilah kata dapat uang saku kantong lah ya. Gitu. Apa itu besar Ki? Kita di Jakarta itu nggak usah mengandalkan kerja, kita harus ada usaha. Jadi otomatis kita harus ada sampingan ya kalau hidup di Jakarta, karena Jakarta itu kejam, Keras ya. keras. Apa aja bisa butuh gunungan loh. Coba ya untuk. Dan untuk bisa Firman gimana tuh menyikapinya? Kalau menurut gue hidup di Jakarta itu memang keras, bener kata si Lucky ya. So tapi lu memang harus lebih bijak sih. Lu bijak dalam arti kata tuh bijak dalam ya finance sih terutama ya, kebutuhan yang memang harus lu keluarin tuh yang pertama apa, jangan lu keluarin yang lu pengen, yang lu butuh, yang pertama. Jadi so lu harus hemat lah, apalagi musim kayak begini kan, pekerjaan juga ya seperti inilah gitu kan, perekonomian di Jakarta juga di Indonesia ya terutama ya, karena wabah pandemi ini tuh efeknya imbasnya ke semuanya sih, jadi lebih Perekonomian lah ya jatuhnya ya. ya Tuh, jangan benar-benar harus hemat banget gitu, sobat Ogian. ya. Dan kalau bisa sih lu kalau memang punya skill apa ya, nah sekarang kan memang lagi semua dirumahkan ya PSBB begini, jadi lu memang harus lebih pastikan lu punya gadget lah, dan gadget itu bisa menghasilkan entah bagaimana caranya, online, semua kan serba online. Jadi kalau bisa lu memang harus nggak usah ngandelin gadget sih, udah sampingan ya, sampingan kita bisa jual
ruang lingkup lu. Kalau lu sosialisasinya dengan apa, nah itu lu sendiri yang benar lu bisa promosi apa gitu, makanan atau apa gitu. Tapi sih kalau menurut gue, kalau makanan itu memang semua butuh ya gitu. Kebutuhan sehari-hari ya, ya. betul. Jadi semua kalangan apapun tuh pasti butuh gitu. Apalagi cemilan-cemilan itu yang paling dibutuhin saat PSBB begini ya dulu. Nah, overall untuk intinya semuanya ini kita harus tegar untuk menghadapi kita himbauan pemerintah seperti pembaruan social distancing itulah ya PSBB. Jadi untuk kalian semua yang ada di sekitar Jakarta ataupun di luar Jakarta, intinya harus sabar, Nah, harus sabar dan kreatif ya, terutama kreatif ya. Kreatif itu nomor satu untuk menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Misalkan yang tadi bilang itu ya, Mr. Firman, online tuh dengan cara online sekarang sosmed itu benar-benar merajalela dalam arti bisa mengembangkan bisnis kalian semua. Jadi seperti itu ya, kita harus bijak menyikapi di bawah pemerintah dan bijak dalam bertutur kata itu aja. Nah, guys, kalian jangan menganggap COVID-19 ini dampaknya buruk semua. Tapi dengan adanya COVID-19 ini atau corona, kita di sini belajar untuk kreatif. Di saat kita cuma mengandalkan kerja tanpa ada pemikiran yang ke depan seperti apa. Tapi setelah terjadi seperti ini, kita lebih kreatif lagi. Contohnya, yang kita mengandalkan gaji per bulan, akhirnya kita berpikir keras untuk bagaimana cara mendapatkan uang sampingan. Akhirnya kita lebih kreatif untuk berpikir. Begitulah. Apalagi sekarang udah ada yang Instagram ya kan, tentang diskon dan TikTok dan banyak lagi sosial media yang lainnya yang bisa kalian raup meraih keuntungan. Nah kemudian saya berharap untuk pemerintah supaya bisa menemukan vaksin. amin. Nah, vaksin itu paling utama yang dibutuhkan kita itu vaksin supaya Jakarta terbebas dari corona atau COVID-19 ya kan, supaya kita ini benar-benar tidak ada was-was loh. Ini Jakarta loh, soalnya mau jadi deso ya, dalam arti sepi gitu. Beberapa hari kemarin itu saya keluar rumah maupun di jalan-jalan itu sepi banget, rasanya kayaknya sedih banget untuk mengulang yang kota Jakarta sebelumnya yang terjadi sudah corona tersebut. Jadi sedih banget sih. Pokoknya intinya itu saya berharap, bukan saya aja sih, pasti semua se-Indonesia, mungkin seluruh dunia berharap pemerintah bisa menemukan vaksin buat warga Indonesia terutama ya, supaya kita lebih kinerja kerja kita lebih mantap lagi lah dalam arti lebih efisien. Nah, buat kalian semua yang di Indonesia, di Jakarta ataupun di luar Jakarta, berdoa selalu ya untuk kota Jakarta. Ya di sini kita hanya sharing ya, nggak ada untuk namanya pencitraan atau apa. Pansos nggak ada. Kita di sini memang kita merantau ya di sini ya, merantau. Jadi kalau merantau itu kita harus benar-benar kerja keras, benar-benar harus menguras otak. Jadi bukan menguras uang doang, tapi menguras otak. Seperti saya dari Banten pergi ke Jakarta untuk cari nafkah. Dan Mas Abel dari mana Mas Abel? Maksudnya dari Lampung. Dari Lampung saya harus menghidupi keluarga saya semua. Ibarat kata itu tulang punggung karena orang tua saya sudah usia. Jadi buat kalian semua itu jangan berkecil hati ataupun tetap hidup di Jakarta, tapi tetap ikuti protokol pemerintah. Itu sih dari saya. Kalau dari Mr. Ruki gimana tuh? Oke, sama yang dibahas sama Mr. Aldo. Ya kita lanjut dengan Mr. Firman yang jauh-jauh dari Medan. Dari Dia Medan, merantau ke Jakarta untuk mencari mana Mas? Sorry ya, minum dulu ya. Terus coba kita pakai bahasa daerah ini apa? Nggak usah, nanti ada yang ngerti. Oh, ngerti ya. Global aja ya. Benar-benar. Jadi kalau menurut gue, aduh gila pedes. Ini kita lagi makan sambal setan nih, mantep. So far nggak ada dessert, nggak ada manis-manisnya, pedes banget.
Sebenarnya kata kehidupannya pedesnya minta ampun. Kalau kita nggak apa ya dengan mencegah pedesnya dengan minum air es penerangan, itulah kehidupannya. Kita harus bisa menghandle ya. Menghandle. Iya. Jadi menurut gue memang negara kita memang lagi berduka ya, ibu kota gitu ya, Indonesia ya, Jakarta terutama ya, memang lagi berduka karena adanya wabah COVID ini. Kita berusaha melawan COVID ini ya, sampai memang benar-benar pemerintah memutuskan memang sudah ada vaksinnya, jadi kita lebih tertib aja sih, kita jaga diri, stay buat diri kita sendiri, jadi lebih bijak lah gitu dalam hidup di Jakarta ini di masa pandemi ini ya. Pandemi COVID-19 ya. Betul. Jadi lebih jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, hidup bersih, selalu gunakan masker, cuci tangan, ya protokol pemerintah. Ya itu yang tadi sih yang terutama itu. Jadi kita ikutin anjuran pemerintah aja. Jadi protokol kesehatan itu. Nah, jadi kita semua bisa lewatin masa-masa ini. Oke sahabat Dogeng, nanti beberapa hari ini nanti kita akan berkumpul apa sih dengan geng saya, atau yang nanti dia akan dibuat itu official kepompong ya, besar ya, official kepompong. Nanti saya perkenalkan orang-orangnya. Kita masih sering-sering gini. Pokok pembahasan bisa kepompong, official kepompong itu pembahasannya itu tentang talk show, apa aja pokoknya talk show. Intinya itu untuk menuju kehidupan yang lebih bagus atau sukses gitu ya. Nanti kita akan perkenalkan orang-orangnya atau anggota tim-tim kami. Lanjut aja. Nah, apalagi sekarang ya, harga mahal semua ya. Nah, saya sendiri pribadi udah lama nggak ngamen. Ngamen itu senam aerobik dan jumba. Itu sudah hampir 6 bulan lah ya, karena pandemi COVID-19 ini. Saya nggak ngamen, tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan kesehatan dan diberikan rezeki hidup di Jakarta. Bayangkan aja, 6 bulan memang saya hilang. Cuman untuk berapa minggu sekarang ini saya nggak ngajar. Ini dari mana coba? Hanya Allah memberikan rezeki ya. Kalau besar rezeki gimana tuh? Sama aja, semua kena dampaknya saat corona ini melanda seluruh dunia. Tempat usaha ataupun tempat kerja kita dimanapun pasti ada aja kendalanya, dari pengurangan karyawan, PHK atau WFH atau nggak digaji. Itu selalu terjadi di setiap kehidupan masyarakat kita. Jadi menurut saya, jaga kesehatan, jangan terlalu diporsir untuk mencari sesuatu yang memang tidak sesuai dengan body kita ataupun tenaga kita. Jadi kita kerja sesuai dengan tenaga kerja kita aja. Kita intinya jaga kesehatan, banyakin minum air putih. Kalau Minum air mineral ya. Kalau misalnya dari Mr. Iman ini apa coba tadi yang saya maksudnya kayak misalkan di Jakarta uang. Ya, jadi kayak teman-teman semua ya, kita pasti semua merasakan dampak dari COVID ini ya. Ya, dari kita punya uang sebanyak apapun uang kita itu, kalau memang kita selama pandemi ini memang begini ya, kita pemasukan juga kurang, pemasukan tidak ada, pengeluaran itu memang harus ya, terutama kebutuhan pokok ya, kita buat makan sehari-hari. Itu sih yang memang kayak kita merantau gini, yang kita khawatirkan kan itu gitu, biaya kita buat hari-hari ya. Kita kalau bisa hemat mungkin, bijak dalam mengatur keuangan, manajemen cash flow itu harus benar-benar bijak ya, bijaksana. Jadi memang gunakan uang sebutuh mungkin. Pokoknya intinya kalau untuk orang perantauan ya, Indonesia ataupun luar negeri lainnya yang benar-benar sedang
menghalangi COVID-19. Iya. Tetap semangat, berdoa, ikhtiar. Intinya harus kreatif untuk saat ini, misalkan di rumah, itu ya work from home ya, work from home, ya kan harus benar-benar kreatif sekali menjalani semua itu. Nah, di sini pokok pembahasan malam ini yang tepatnya di Hotel Tex Mansion, Jalan Tanah Abang ya, Kebun Kacang, Kebun Siri. Pokok pembahasan malam ini yaitu saya mohon kepada pemerintah atau presiden lah ya untuk bisa menemukan vaksin COVID-19. Dan saya mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya atau apa ya, kita kan ada manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf ya Bapak Presiden dan pemerintah. Itu saja pokok pembahasan malam hari ini ya. Kita cuma bertiga, jadi Mr. Ruki sama Mr. Firman dan saya sendiri Mr. Ardo. Sama Dogeng. Nanti saya akan perkenalkan tim saya official ke Popok. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya pada teman kalian supaya channel saya semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa juga ada giveaway-nya gengs buat kalian yang selalu aktif dan selalu support channel saya. Oke, sampai di sini pokok pembahasan kita ya. Terima kasih Mr. Ruki yang sudah mau talkshow bersama saya untuk sahabat Dogeng semuanya yang ada di sini dari Sabang sampai Maroke, mungkin dari luar negeri ya kan. Dan terima kasih juga buat Mr. Firman Ya. udah bisa datang ke sini untuk talkshow bersama saya ya. Ya pokoknya kita harus sukses bersama-sama ya. Namanya tim, kita harus sukses sama-sama. Oke sahabat Dogengs, begitu aja pokok pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Mr. Ruki, Mr. Firman. Oke, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.